warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi bersama Lintang Kemukus Channel. Dan kali ini Lintang Kemukus mau membawakan cerita untuk menemani teman-teman semuanya menjelang istirahat malam. Dan kali ini Lintang Kemukus masih tetap melanjutkan cerita kematian tragis tumbal proyek. Sebelumnya Lintang Kemukus minta maaf jika nama dan tempat yang Lintang Kemukus sebutkan sama dengan teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Dan ini hanyalah untuk mempermanis jalannya cerita ini. Dan cerita ini hanyalah hiburan untuk menemani istirahat Anda semuanya. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tak perlu menunggu lama lagi. Mari menikmati jalannya cerita ini. Bekerja hari ini, apakah kamu betah? Tanya Karso kepada Andi. Iya, Lek, saya betah. Bekerja tidak begitu berat kok, Lek. Jadi saya kuat kerja di sana dan besok saya bareng lagi ya, Lek, ucap Andi kepada Karso. Iya pasti, Ndi. Pokoknya tiap hari kamu bareng saya saja. Dan saya pulang dulu ya, Ndi. Karso pun berlalu pergi untuk pulang. Dan hari berlalu, tak terasa 6 hari sudah Andi lalui bekerja di proyek itu. Dan Andi diberitahu kalau besok hari gajian. Dan Andi pun merasa senang hari itu karena sehari lagi Andi akan menerima gajian pertamanya. Tapi hari itu Andi merasakan mulai ada tanda-tanda keanehan yang Andi alami dalam bekerja hari itu. Andi sering melamun dalam bekerja, bahkan sering Karso panggil dengan suara yang sedikit keras. Tapi Andi kurang begitu meresponnya. Karso, Di, kamu ini kenapa toh? Kok sering ngelamun saja hari ini? Ada apa? Apa kamu ada masalah di pekerjaan ini? Atau kamu tidak kuat bekerja seperti ini? Tanya Karso kepada Andi. Tidak, Lek. Aku kuat kok, Lek. Kerja dan aku tidak ada masalah, Lek. Jawab Andi kepada Karso. Lantas, kenapa? Kulihat hari ini kamu banyak melamun saja, Andi. Tanya Karso kepada Andi. Tidak apa-apa, Lek. Aku hanya heran saja, Lek. Melihat itu loh, paku bumi. Itu loh, Lek. Yang dibuat untuk menguatkan pondasi itu, Lek. Ucap Andi menjelaskan kepada Karso. Oh, ya sudah. Tapi kamu kalau bekerja jangan banyak melamun. Kerja yang fokus, Di. Pesan Karso kepada Andi. Mereka masih terus saja bekerja, melanjutkan tugasnya masing-masing. Dan Andi yang sejak tadi sudah aneh masih tetap sering bengong. Di saat istirahat sejenak, di saat itu Andi pamit kepada Karso untuk buang air kecil dulu. Lek, aku tinggal dulu ya. Aku mau buang air kecil dulu, Lek. Sebentar, pamit Andi kepada Karso. Iya, Andi, tapi cepat-cepat kembali ya. Sebentar lagi juga istirahat, kata Karso kepada Andi. Andi berjalan meninggalkan Karso yang terus saja bekerja. Tapi di perusahaan Karso merasa ada yang aneh dengan sikap Andi
dan Karso pun terus menghentikan kerjaannya dan ditinggal mengawasi gelagat Andi yang mulai tidak beres. Andi terus berjalan melewati kantor proyek itu untuk menuju sungai di bawah. Sementara itu, di dalam kantor proyek, pemborong bangunan itu sedang bicara dengan Pak Mandor, membicarakan hal yang penting karena suara mereka dipelankan dan sedikit berbisik. Pak pemborong itu berkata kepada Pak Mandor, "Pak Mandor, bagaimana? Apakah sudah ada pandangan yang kita bahas tempo hari itu, Pak?" Tanya pemborong itu kepada Pak Mandor. "Kalau pastinya belum, Pak, tapi kalau soal pandangan sudah ada," jawab Pak Mandor pada pemborong itu. "Baiklah, Pak, sesegera mungkin untuk dicarikan, karena lihat itu, Pak, pondasi sebelah kiri itu kan materialnya hanyut terus, Pak. Makanya cepat carikan itu ya, Pak. Ini saya sediakan dana 25 juta, Pak, per satu orang," kata pemborong itu kepada Pak Mandor. "Iya, Pak, sesegera mungkin saya dapatkan, Pak," jawab Pak Mandor. "Baiklah, kalau sudah siap beritahu saya ya, Pak. Nanti dikoordinasikan dengan operator krennya itu loh, Pak," kata Pak pemborong itu kepada Pak Mandor. Perbincangan Pak Mandor dan pemborong itu terus berlanjut. Sementara itu, Karso terus saja memandangi Andi yang baru saja buang air kecil di sungai itu. Dan anehnya, Andi tidak segera ke tempat kerjanya, melainkan bengong saja memandangi pondasi yang terus saja hanyut itu. Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi pada Andi, Karso pun menyusul Andi dan menarik tangan Andi untuk segera kembali bekerja. "Sebentar, Di. Hari sudah siang. Kita istirahat dulu bersama teman-teman yang lain," kata Karso kepada Andi. "Iya, Le," jawab Andi yang langsung mengambil bekal makan siang di dalam tasnya. Dan mereka pun bersama-sama makan siang. Seperti biasanya, mereka berbagi dan bertukar makanan yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Di saat istirahat makan siang, Karso dan Pak Edi terus saja menasihati Andi untuk lebih berhati-hati lagi. Karena pekerjaan proyek pembangunan jembatan itu bukanlah pekerjaan yang dilakukan oleh proyek kecil. Karso pun memberitahu Andi, "Di, sekali lagi aku ingatkan, hati-hatilah kamu dalam bekerja. Jangan melamun saja. Nanti kesambet loh kamu kalau masih suka bengong, melamun," kata-kata Karso kepada Andi. "Iya, Lek. Saya selalu mengingat pesan Lek Karso dan Lek Paidi kok. Dan saya selalu hati-hati, Lek," ucap Andi kepada keduanya. "Ya sudah, kalau begitu, karena sudah usai makan siang dan waktu istirahat sudah habis, ayo kita bekerja lagi. Itu teman-teman yang lain sudah pada memulai tugasnya," kata Karso mengajak Andi untuk melanjutkan kerjanya. 3 jam kemudian, Pak Mandor memberi aba-aba waktu bekerja sudah usai. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 atau jam 4 sore. Seperti biasa, para pekerja membereskan
alat-alat yang mereka gunakan masing-masing dan menyimpannya lagi di gudang proyek itu. Begitu pula Karso dan Andi. Setelah usai berkemas, Karso dan lainnya beranjak pulang ke rumahnya. Dan Andi masih seperti biasa berangkat dan pulang dibarengi Karso. Di dalam perjalanan mereka pulang, Karso masih terus mengingatkan Andi untuk tetap waspada karena Karso melihat keanehan pada diri Andi. Tak terasa perjalanan mereka sudah sampai di rumah Andi. Andi pun turun dari motornya Karso. "Lek, tidak mampir dulu, sekedar ngopi-ngopi dulu, Lek," ucap Andi kepada Karso. "Iya, Andi, terima kasih. Saya tak langsung pulang saja." "Sudah ya, Andi, besok masuk kerja karena besok gajian," ucap Karso mengingatkan Andi. "Iya, Lek, pasti. Saya akan masuk kerja besok," jawab Andi kepada Karso. Karso pun pulang dan Andi masuk ke rumahnya dengan perasaan yang sangat senang. Tapi anehnya, setelah sampai di rumah, tingkah Andi kembali seperti biasanya. Tidak seperti waktu di proyek tadi. Andi pun menemui orang tuanya dan menyapanya. "Selamat sore, Pak, Bu," sapa Andi kepada bapak ibunya. "Selamat sore. Kamu sudah pulang, Tondi? Bagaimana? Kamu betah dengan kerjamu?" tanya bapaknya kepada Andi. "Iya, Pak, saya betah." "Ya sudah ya, Pak, saya tak mandi dulu." Andi melangkah menuju kamar mandi untuk mandi. Malam pun tiba. Andi dan kedua orang tuanya sedang berbincang-bincang santai di rumahnya. Di saat berkumpul santai di rumahnya, Andi bercerita tentang pekerjaannya di proyek itu kepada kedua orang tuanya. Tak terasa malam pun tiba dan Andi pamit kepada bapak ibunya untuk tidur dulu. Andi melangkah menuju kamarnya dan merebahkan diri di ranjang tidurnya. Tak begitu lama, Andi pun tertidur pulas karena lelah dalam pekerjaan hari ini tadi. Waktu berlalu, pagi pun tiba. Seperti biasa, Karso berangkat kerja dengan memanggil Andi untuk dibarengi berangkat kerja. Karso, "Di, sudah siap? Ayo kita berangkat," ajak Karso kepada Andi. "Iya, Lek, mari. Jadi hari ini gajian ya, Lek?" tanya Andi kepada Karso dengan semangat. "Iya, Andi, kan gajiannya tiap hari Sabtu." "Ya sudah, ayo berangkat." Mereka berangkat dengan hati yang senang dan penuh semangat. Mengingat hari ini adalah hari Sabtu, waktunya para pekerja proyek itu gajian. Tidak begitu lama, mereka sampai di proyek tempat mereka bekerja. Dan semua pekerja memulai mempersiapkan alat-alat mereka masing-masing. Dan mulailah pekerjaannya seperti biasanya. Dan hari menjelang siang, tanpa sepengetahuan Karso, Andi dipanggil oleh Pak Mandor untuk datang ke kantor proyek itu. "Dek, Bapak mau bicara." "Kepada Dek, begini, nanti sore kan gajian, dan gajianmu kan cuma sedikit. Bagaimana kalau kamu saya kasih lemburan, biar gaji kamu jadi lebih banyak seperti gajinya para tukang-tukang itu. Dan kerja lembur itu gajinya saya gaji per jam, dan per jamnya dalam lemburan Bapak kasih
5.000 per jam. Kamu mau, Dek? Tanya Pak Mandor kepada Andi. Mendengar ucapan Pak Mandor, Andi merasa senang dan perasaannya membayangkan kerja lembur digaji 5.000 per jam, dan pikiran Andi kemana-mana. Seandainya Andi bisa lembur terus, dalam seminggu gaji Andi pasti sama dengan gaji Karso. Bahkan mungkin bisa lebih dari gaji Karso. Nah, teman-teman Lintang Kemukus semuanya, apakah Andi jadi ikut kerja lembur di proyek itu? Nantikan cerita berikutnya di episode selanjutnya. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini dulu cerita misteri kematian tragis tumbal proyek kali ini. Sebelum saya akhiri perjumpaan kali ini, saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Ditunggu like, comment, dan subscribe-nya, juga kritik dan sarannya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat beristirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.